Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita berjumpa kembali pada pelajaran Aswaja pertemuan ketiga. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang akan kita pelajari mendapatkan kemanfaatan, kemudahan, dan keberkahan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita melanjutkan pembelajaran kedua kemarin, pelajaran Aswaja bab sikap kemasyarakatan NU yang kedua. Dan pada yang sikap kemasyarakatan NU yang pertama, kita telah mempelajari tentang at-tawasud, al-i'tidal, serta at-tawazun. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari bersama tentang at-tasamuh. Kata at-tasamuh berasal dari bahasa Arab. At-tasamuh berarti toleransi. Mudah dan saling memaafkan. Sikap at-tasamuh, toleransi, adalah sikap termasuk akhlak atau perangai yang terpuji. Sikap tasamuh adalah sikap lapang dada, toleransi, menghargai dan menghormati kepentingan orang lain. Sikap ini adalah bentuk toleransi terhadap perbedaan pandangan, baik dalam masalah keagamaan maupun dalam masalah kemasyarakatan serta kebudayaan. Tasamuh ini bukanlah mencampur adukkan antara keimanan dan ritual dalam agama, melainkan hanya menghargai eksistensi atau keberadaan agama yang dianut orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 11 berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Allah melarang kita menghina, merendahkan orang lain, merendahkan agama lain, merendahkan kelompok lain. Itu adalah bentuk dari toleransi.
tasamuh. Dan pada ayat yang lain surat Al-Hujurat lanjutannya ayat 11, sekarang ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah oleh kalian berprasangka, kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari berpurbasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang, dan jangan menggunjing satu sama lain, ngerasani satu, menggunjing satu sama lain, saling memata-matai. Adakah seorang di antara kalian, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tidak kan? Fakarihtumu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Kalian gak akan mau. Fattaqullah, takwalah kalian kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pada dua ayat ini, pada surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, Allah memberikan larangan-larangan berkaitan tentang hubungan sesama manusia, kehidupan sehari-hari, hidup berdampingan dengan berlainan jenis manusia, antara hidup berdampingan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Allah juga melarang. Larangan tersebut juga antara lain kita dilarang untuk memperolok-olok, mencela, memanggil orang lain dengan sebutan yang tidak baik, atau memanggil orang lain dengan lakopnya, julukannya, sebutan buruknya, berprasangka jelek, mencari kesalahan orang lain. Larangan-larangan tersebut menandakan bahwa seseorang hendaknya berlapang dada dalam menghadapi orang lain, tidak menganggap orang lain lebih rendah, serta mudah memberikan maaf kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Rawahu Al-Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mudah-mudahan Allah merahmati hambanya yang berlaku mudah, samhan, apabila dia berjual beli atau menjual, membeli atau menagih. Ahlus sunnah wal jamaah dalam mengamalkan sikap at-tasamuh, toleransi, di samping menghargai perbedaan,
juga menghormati orang yang mempunyai prinsip hidup yang tidak sama dengan kita. Namun, bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang kita yakini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Thaha ayat 44. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintah oleh Allah agar tidak berkata keras terhadap Fir'aun, Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Faqula, maka bicaralah kamu berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepadanya, pada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab Ibnu Katsir menjelaskan tentang penjelasan ayat surat Thaha ayat 44. Sesungguhnya dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam kepada Raja Fir'aun yang zalim itu adalah menggunakan perkataan yang penuh belas kasih, lembut, mudah dan ramah. Hal itu dilakukan supaya lebih menyentuh hati Raja Fir'aun dan kroni-kroninya, dan dapat diterima dan lebih berfaedah. Kita harus berlatih membiasakan tasamuh dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Beliau waktu berada memimpin di kota Madinah, berdampingan dengan orang-orang yang mempunyai keyakinan yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sungkan berdampingan dengan pribumi Yahudi maupun Nasrani. Begitu juga yang dilakukan oleh Rasulullah, memberikan makan kepada orang yang beragama Yahudi, buta lagi miskin. Juga yang diberikan, kita mendapatkan contoh dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika beliau berperang di Yerusalem, penaklukan kota Yerusalem. Sekarang daerah mana Yerusalem itu? Quds. Khalifah Umar radhiyallahu an tidak merusak tempat-tempat ibadah warga non-muslim, dan pemeluknya tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya. Dengan demikian, organisasi Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyin harus mempunyai serta mengamalkan sikap yang baik ini. Sikap tasamuh, selalu memahami perbedaan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, sikap yang diambil oleh Nahdlatul Ulama, warga Nahdliyin, harus tetap berprinsip memegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.